Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan CRUD di Java kita. Kita akan menyelesaikan menu yang kedua dan ketiga, yaitu kita akan melihat detail dari barang, ya, data barang, dan kemudian nanti kita akan melakukan juga cari data barangnya. Gitu. Nah, untuk yang detail data barang ini, kita akan cari berdasarkan ID. Oke, jadi misalnya nih, kita mau detail yang barang ID-nya 1. Jadi nanti namanya shampoo, stoknya berapa, harganya berapa. Tampil semua kolomnya. Gitu ya. Kita akan selesaikan yang menu kedua dulu, yaitu detail data barang, dan kita langsung ngoding. Nah, tapi sebelum ngoding teman-teman, ini ada pemberitahuan sedikit ya. Di config, terutama di connection-nya, untuk yang kelas for name JDBC driver ini kan untuk registrasi driver yang akan dipakai. Artinya, kita akan meregistrasikan driver yang sudah kita download MySQL konektornya ke dalam sistem kita. Gitu. Nah, ada pemberitahuan sedikit bahwa kita bisa pakai cara yang seperti ini ya. Class for name JDBC driver ini ngambil dari variabel kita atau konstanta kita JDBC driver com.mysql JDBC driver. Ini kalau kita telusuri ada di MySQL konektor kita. Apa tuh nama package-nya? com.mysql.jdbc. Coba kita cari. com.mysql.jdbc ini ada. Kemudian kelasnya driver. Ada juga di sini. Gitu. Oke, ini cara yang pertama seperti ini. Ya, kita tarik untuk yang konstanta kita. Nah, kemudian cara yang kedua kita bisa seperti ini. Ini saya komentarin lah ya. Cara yang kedua kita bisa langsung aja gini. Driver manager, titik register driver. Kita akan membuat kelas baru atau instansiasi objek dari kelas driver tadi di package com.mysql.jdbc. Jadi kita bisa pakai new, gitu ya. Kemudian kita masuk ke com, kemudian MySQL, kemudian JDBC, gitu ya. Kemudian kelasnya apa? Driver. Gini. Oke, ini kalau saya jalankan harusnya aman. Kita pilih menu 1 karena itu yang baru kita buat ya. Aman. Dan kalaupun misalnya ini kita nggak pakai register, jadi seperti ini aja. Ini pun bisa juga, dan ini akan kehapus untuk yang loading kita import class driver di package com.mysql.jdbc. Ini jalan juga. Coba kita running. 1, aman lah ya. Dan ini harusnya nggak tampil lagi tulisan yang loading kita import kelasnya. Gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita menaruh sebuah kelas baru, atau driver baru di sini, di references library kita add, itu otomatis si driver kita itu terintegrasi dengan sistem kita. Jadi otomatis kepanggil. Gitu. Ini kalaupun kita nggak pakai kan tadi bisa ya seperti ini. Nah, tapi problemnya gini, kalau teman-teman itu harus pakai, jadi silahkan pakai yang salah satu. Mau pilih yang ini, atau yang ini, terserah. Tapi kalau kita nggak perlu registrasi, ya udah, kita nggak usah pakai. Gitu aja. Ini tergantung keperluan teman-teman atau tergantung kasusnya teman-teman. Kalau di saya itu nggak registrasi bisa. Cuman kalau teman-teman nanti ya disesuaikan aja. Kalau perlu registrasi ya registrasi. Kita bisa pakai dua cara, mau yang class for name ataupun yang di bawahnya. Gitu ya. Di sini yang saya gunakan itu nggak perlu registrasi, jadi aman seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang menu kedua, detail data barang. Jadi untuk yang app-nya di kelas app, ini kenapa kuning ada warning? Di input kenapa? Oh, tidak di close. Oke. Kita close berarti di bawah while ya. Oh sorry, bukan di bawah while, kan scanner input ada di dalam while ya. Di sini. Oke, jadi kita close dulu. Di input titik close gini. Jadi harusnya hilang warningnya. Oke, beres. Jadi ini close input scannernya. Begini. Oke, sip. Jadi udah hijau semua, beres lah ya. Oke, kita akan bikin yang kedua teman-teman.
Untuk yang menu kedua itu detail data barang. Jadi kita nanti akan memanggil cview, kemudian titik detail data. Misalnya gini, tapi kan kita belum punya ya static method di kelas cview yang namanya detail data. Kita bikin dulu berarti. Oke, di sini berarti di bawah get all data. Jadi kita bisa tutup aja get all data. Kalau di VS Code bisa, supaya nggak menuin layar gitu. Kita bikin aja public static void detail data gini ya. Kemudian nanti dia akan tampil misalnya gini. Gini dong. Detail data barang gini. Ini kenapa error? Oh, N dong. Sip. Begini, kemudian nanti di bawahnya kita akan tampilkan data barangnya, kan begitu ya. Misalnya nih, ID barangnya 1 gitu ya. Kemudian nanti nama barangnya apa tuh? Shampoo misalnya. Shampoo. Ini. Kemudian stoknya misalnya 12 buah gitu, atau 12 apa ya? Ya 12 buah lah. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kemudian misalnya di sini ada harganya Rp 12.000 gitu. Ini. Jadi nanti kalau kita panggil lagi atau kita running lagi, kemudian kita pilih menu yang kedua. Sorry, ini kenapa error? Oke. Kita coba komentarin dulu close-nya. Gini aja dulu. Nanti kita benerin. 2. Tuh harusnya gini nanti tampilannya. Tapi ini kan masih kita ketik manual, kita mau ambil dari kelas config, nanti kita bikin fungsinya. Oke, sekarang kita bikin fungsinya, teman-teman. Jadi nanti kita akan panggil di sini dari kelas cconfig. Oke, namanya detail data. Gitu. Nah, tapi kan sebelum ini harusnya kita inputin dulu ya ID-nya mau berapa. Oke, kita mau cetak detail barang yang ID-nya berapa begitu. Jadi kita benerin deh. Jadi nanti di sini harusnya tampil dulu sysout masukkan ID barang gitu. Gini, ini berarti print aja. Gini. Sip, kemudian kita nanti masukinnya di sebelah kanannya gitu ya. Jadi kita perlu scanner, atau kita scannernya dibikin properti di luar gini ya, biar nggak terlalu ribet gitu. Di sini berarti jadi scanner. Oke, di sini diimportin scanner input sama dengan new scanner. Jadi sistem inputnya adalah system.in. Gini. Beres. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melakukan input, tapi tipe datanya integer ya, karena untuk ID barang itu tipe datanya integer. Jadi misalnya integer ID sama dengan input titik next in. Gini. Kenapa nggak bisa? Cannot make static references non-static. Oke, jadi untuk yang metode static harus mengakses jadi gini. Static. Public static. Bisa nggak? Oke, beres ya. Jadi untuk yang metode static harus mengakses juga properti yang static. Gitu. Jadi seperti ini. Oke. Jadi ini misalnya. Misalnya kita running dulu deh untuk yang app-nya. 2, masukkan ID barang, kan begitu ya. Oke, berarti kita masukin misalnya 1 gitu. Nanti muncul detail data barang yang ID-nya 1. Jadi namanya barangnya apa, stoknya berapa, harganya juga berapa.
Begitu. Oke, jadi biar lebih enak tampilannya gimana kalau gini? Kita masuk dulu ke detail data barang. Gini ya. Kemudian nanti masukin ID barangnya, kemudian ada tulisan satu lagi. Ini namanya hasil gitu. Hasil data. Gini. Gimana? Lumayan lah ya. Hasil data, kemudian nanti di bawahnya baru kita panggil kelas C config. Nama metode statiknya adalah detail data. Kita masukin ID-nya yang kita inputin dari sini. Jadi kita bisa ambil aja ID. Gini. Sip, kita buat berarti untuk yang metode static detail data yang mempunyai parameter 1 yaitu integer ID di kelas jconfig. Jadi kita bikin di sini. Kita bisa tutup yang connection, kemudian get all data kita tutup aja. Kita bikin baru berarti public static string apa tadi? Detail data gitu ya. Kita punya parameter untuk menampung argumen tadi, tipe datanya integer ID gitu misalnya. Oke, kita perlu koneksi. Ini kenapa ya error? Oke, jadi nanti dia akan return string, tapi santai aja. Kita akan return nanti. Kita panggil koneksinya atau metode static koneksi, jadi bisa ke jconfig kelasnya ya. Kemudian connection. Begini. Sip, kemudian kita butuh try catch untuk mencoba dulu, kemudian untuk pengecualiannya. Kalau error, nanti tampilin errornya. Print stack trace. Ini hampir sama kayak yang get all data. Nah, kemudian gini. Untuk awalnya, string data, itu kita set awal data tidak ditemukan. Kan gitu ya, kita hampir sama kayak yang get all data ya, jadi seperti ini nanti ya, hampir sama, tapi kita ketik ulang biar kita makin hafal gitu. Nah, kemudian nanti di ujung kita akan return data gitu. Sip, kita akan lakukan di sini. Jadi ini kalau saya komentarin ini dulu ya, panggil koneksinya atau panggil method static connection. Kemudian ini adalah nilai default yang dikembalikan. Berarti ini adalah pengembalian string dari metode ini. Itu kemudian ini saya akan komentarin sebisa saya aja supaya teman-teman nanti tahu kalau misalnya lihat source code-nya, kemudian bisa diingat-ingat lagi gitu. Ini tampilkan errornya kalau ada error gitu. Kemudian yang pertama nih di sini, atau bentar. Jadi kalau udah beres, close statement dan koneksinya. Kalau udah beres tapi, jadi st statement ya, close dan connect-nya kita close juga. Gini. Tapi kita lakukan dulu sebelum di close ya. Jadi yang pertama, siapin objek untuk statement. Jadi bisa statement sama dengan connection atau connect ya. Objek connection kita adalah connect, kemudian create statement. Yaitu kalau udah siap statement untuk mengeksekusinya, berarti sekarang kita buat query-nya. Kita pakai tipe datanya string ya, karena query string lah ya. Misalnya ini query sama dengan, nah ini kita perlu cobain dulu. Jadi gampang aja sebenarnya. Kalau untuk query itu bentar di SQL ya. Oh ya, tadi jangan lupa examnya dihidupin dulu. Oke, examnya dijalankan, kemudian Apache dan MySQL-nya di start. Gitu. Ini hampir lupa nih ya. Jadi kan gampang aja, kita bisa select bintang
from tbl barang gitu. Tbl barang. Gini. Running. Oke, jadi untuk yang detail nanti tampil semua kolomnya. Gitu. Jadi kita bisa di sini query kita adalah select bintang from tbl barang. Gitu. Kalau udah selesai query-nya apa? Kalau udah selesai query-nya, eksekusi query-nya dan simpan ke result gitu. Ke result data. Atau ke apa result data tuh? Result set ya. Result set ini. Oke, jadi kan kalau kita mau eksekusi query gampang aja, kita panggil objek statement kita. Oke, kemudian execute query-nya. Oke, query-nya apa? Yang ambil dari variabel query. Gini. Oke, tapi ingat, untuk yang method execute query, dia akan mereturn sebuah data. Yang data tersebut kita akan simpan ke objek result data. Kan gini ya. Sip. Kalau udah kita tampung ke objek result data, sekarang kita looping. Looping untuk pengisian variabel data. Variabel ini. Tapi kita belum set null ya ini. Jadi sebelum kita looping, set variabel data jadi null dulu atau kosong dulu. Jadi data sama dengan gini. Sip, kalau udah kosong, berarti kita tinggal while. Kondisinya result data titik next. Ya, dia akan looping terus sampai datanya habis. Jadi satu baris sampai habis. Gitu. Kemudian kita mau ngapain di looping itu? Kita akan melakukan concat variabel data. Jadi data kita tambahin isinya gitu ya. Dengan dengan gini. Gini. ID barang. Oke. Itu berapa? Berarti kita bisa panggil result data titik get integer. Nama kolomnya apa? Nama kolomnya ID barang. Nah, ini harus sama ya, besar kecilnya harus ada spasinya. Itu sama dengan nama kolom di sini. Nggak boleh salah. Oke. Jadi nanti akan tampil ID barang. Gitu. Kemudian gini. Dan nanti kita akan tambahkan lagi dengan ke bawah satu kali. Kemudian nama barangnya. Gitu. Sorry. Nama barangnya apa? Kita ngambil dari result data get string. Nama kolomnya adalah apa tuh? Nama barang gini ya. Oke, bentar. Ini kan kita ngambil ID ya. Oh, berarti gini. Jadi misalnya nih ya, detail data kan gini. Misal yang kita cari detailnya itu ID-nya 1. Jadi kan gini ya. Where ID barang sama dengan 1. Gini. Tuh, jadi sampo doang. Kalau 2 berarti sabun mandi doang. Kita kurang nih. Kita kurang. Jadi kita tambahin di sini where ID barang sama dengan apa? Sama dengan berapa yang kita masukin di sini. Gitu. Dan ini udah dikirim ya, udah dikirim ke detail data ID, ditangkap di sini. Tinggal kita pakai berarti ID gitu. Sip.
Ini kita beresin nama barang, kemudian apa lagi? Kemudian harga barang ya. Kemudian harga barang. Bentar, stok dulu. Stok barang. Dan apa lagi yang terakhir? Harganya. Harga. Gini. Sip. Kalau sudah, kita cobain ya. Kita cobain sekarang, mudah-mudahan berhasil nih. Ini kenapa jalan? Oh, belum kita stop. Good. Oke, jalanin lagi app-nya. Untuk yang menu ke 1, ya pasti seperti ini. Oke, kemudian kita mau cari nih detail barang yang ID-nya 1. Jadi kita masuk ke menu kedua, detail data barang. Ya, masukin ID barangnya. Kita mau masukin yang 1. Tuh, jadi hasil datanya ID barang 1, nama barangnya shampoo, stok barangnya 12, harga barangnya 12.000. Gitu. Tapi kita mau benerin lagi ya, biar tampilannya lumayan keren gitu. Detail data barang kita nggak perlu ke bawah lagi. Jadi ini nggak perlu. Oke, kemudian untuk hasil data nggak perlu ke enter 1 kali lagi. Kemudian kita benerin untuk yang ini. Di sini ada 12 buah dan RP di sini. Berarti ini untuk yang concatnya kita benerin. Nama barang bla bla bla, stok barang tambahin di sini. Buah gitu. Kemudian harga barangnya juga akan kita tambahkan. Bentar, bukan ditambahkan ya. Kan di awal doang kita perlu RP. Jadi gini, RP titik gitu. Sip. Cobain. Jadi ini kan nanti ID barang bla bla bla, terus ke bawah nama barang, ke bawah stok barang, kemudian tambahin buah, berapa buah gitu. Kemudian ke bawah harga barang RP berapa. Kita cobain. Kita running di app-nya. Kita pilih menu kedua. Sorry, kursornya di sini dong. Menu kedua, masukin ID barang 2. Tuh, harusnya gitu. Ya kan lumayan keren gitu. Oke, beres. Jadi detail barang itu udah. Tapi ini perlu spasi nggak ya? Oke, spasi lah. Dibikin spasi. Sip, harusnya beres sudah. Tapi bentar-bentar, ini saya masih ganjel nih. Kenapa kok scanner input nggak bisa di close? Ini ada di dalam while. While itu ini penutupnya. Ya, jadi bisa dong. Bentar. Berarti ini misalnya 1. Kalau di bawah gimana? Di sini. Error, nggak bisa. Jadi kalau kita bikin scanner inputnya itu, kita cut. Kita bikinnya di atas while gimana? Ini. Jadi di atas while. Ini penutup while-nya ada di sini. Jadi kita pindahin di sini. Mudah-mudahan bisa ya. 1. Nah, gitu dong. 2. Beres. Oke, detail barang udah. Kemudian codingan kita juga hijau semua. Jadi aman, nggak ada warning segala macam. Oke, kemudian kita ke menu yang ketiga, cari data barang. Gitu. Untuk yang menu ketiga, cari data barang, kita nanti akan panggil class cview di method static cari barang gitu misalnya. Cari data lah. Kita belum punya metode statiknya, kita bikin dulu. Berarti di sini public static void cari data. Gini. Kemudian nanti tampilan utamanya itu akan cari data kan gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya
masukkan keyword gitu. Ini nggak perlu println, begini. Sip, masukkan keywordnya. Nanti kita masukin keyword apa, kemudian nanti misalnya di bawahnya ada is out hasil data itu. Kemudian nanti di bawahnya misalnya ada bentar. Jadi misalnya ada beberapa data. Bentar biar cantik gimana ya. Jadi misalnya nih, nanti kita cobain dulu di SQLiok. Jadi misalnya nanti kita mau cari data dengan keyword SA misalnya. Ya, keywordnya SA nih. Jadi query kita nanti select from table barang where gitu ya, ID barang like, masih ingat like lah ya. Jadi nanti kita bisa filterisasi dari value di masing-masing kolomnya. Where ID barang like kita bisa pakai bisa pakai persen SA gitu, or kemudian nama barangnya. Oke. Kemudian or lagi misalnya harga barang, dan or lagi ini bisa di enter nggak ya? Bisa harusnya. Atau jangan di sini enternya. Di sini. Oke. Ini udah. Gini, or harga barang bla bla atau stok barangnya, atau ini kebalik ya, stok dulu atau harga barang dulu. Oh, sama aja. Ya, jadi nanti kalau kita running hasilnya sabun mandi. Karena di field ini atau di baris ini atau di data ini itu ada keyword SA-nya. Entah itu di ID barang atau di nama barang. Ya kan, di nama barang ada SA ya. Atau di harga barang, atau bahkan di stok barangnya gitu. Atau kita ganti deh, SA ini jadi 27 gitu, 27 semuanya gini. Kita seleksi semuanya, kita running, yang ada 27 ya si sabun mandi, stok barangnya nih 27. Atau nih misalnya kita ganti, yang di datanya itu ada huruf A-nya deh gitu. Kita running. Tuh, jadi shampoo itu entah di ID barang, nama barang, atau stok barang dan harga barang, itu ada keyword A-nya. Di mana? Ini SHA. Di sabun mandi pun sama. Ada A-nya yang penting. Gitu. Jadi kita bakal pakai query yang ini. Gitu ya teman-temannya. Tapi kan untuk yang hasil pencarian data itu memungkinkan kita untuk banyak data yang ketemunya. Jadi nanti kita pakai gini deh, hasil data gitu ya. Misalnya di sini data 1 entah itu apa, kemudian data 2 gitu. Kemudian nanti kita pisahin juga pakai garis gitu. Oke, mudah-mudahan ngecun nih. Ya, nanti tampilannya bakal gini kurang lebihnya. Ke menu ketiga. Jadi nanti hasil data 1, data 2 gitu. Tapi dipisahin dengan min ini. Itu lah ya. Jadi biar enggak seperti yang detail data. Seperti ini kan pasti ketemunya hanya 1. Nah, bisa jadi kalau cari data tuh ketemunya banyak. Jadi nanti akan muncul ini. Kemudian min sebagai apa ya? Sebagai pemisah lah. Kemudian nanti data 2 gitu terus. Bagus, lumayan. Oke. Kita jalankan misi kita. Jadi di sini nanti kita akan panggil dari kelas cconfig
metode statiknya misalnya cari data gitu. Kemudian kita kirimkan, waduh, bentar ya, masukkan keyword ini kan belum kita inputkan keyword apa-apa. Berarti kita punya string untuk yang tipe datanya, nama variabelnya misalnya keyword gitu, sama dengan input titik next line. Siapa tahu kita masukin banyak kata gitu, lebih dari satu kata. Oke, kemudian nanti kita akan kirimkan keyword ini ke metode statik cari data di kelas cconfig. Jadi di sini keyword gitu. Oke, kita belum punya cari data dengan parameter string keyword di kelas cconfig. Kita bikin berarti. Oke. Bentar, ini kita tutup yang detail data. Gak apa-apa kita ketik ulang biar semakin hafal. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kopas kemudian ganti yang perlu diganti, silakan juga, nggak ngapa-ngapa. Public static string karena nanti akan return string, kemudian cari data yang menampung parameter tipe datanya string, misalnya keyword gitu. Kita butuh koneksi. Nanti kita panggil connection, method static connection di kelas cconfig. Kemudian nanti nilai default dari string datanya misalnya data tidak ditemukan. Ini kemudian kita akan coba untuk pengecualian. Kalau ada error dulu kita tanganin print errornya gitu. Kemudian jangan lupa kalau nanti udah selesai kita stop atau close statement dan koneksinya. Jadi statement kita akan close, begitupun connectnya kita akan close juga. Beres. Ini kita akan instansiasi statement kita biar supaya bisa digunakan untuk mengeksekusi query. Statement sama dengan connect titik create statement. Nih kita sekali dua kali aja, mudah-mudahan hafal nih. Ya jangan lupa nanti di ujung pasti ada return ya, return data gitu. Oke, begini. Kemudian kalau udah apa, siapin query-nya. String query sama dengan apa query-nya, kita bisa kopas lah ya. Dari sini kan ini udah berhasil ketemu. Kita paste di sini. Gini. Tapi kenapa kok error? Enggak error dong harusnya. Tapi ini enggak A. Tapi apa? Tapi tergantung dari keyword kita. Ini. Kan gitu ya. Ini kita bisa ganti ke semuanya di sini. Ini kita ganti. Kemudian ini pun, dan ini jangan lupa. Gini, jadi agak panjang ya. Karena kita masukin keywordnya itu di dalam variabel, maka kita harus concat, penggabungan string. Gitu, query kita udah punya. Kemudian apa? Ya kemudian kita akan eksekusi query-nya, simpan di result set. Jadi result data sama dengan statement, statement titik execute query. Gini. Tapi tadi ada yang ke import deh. Nih. Karena salah ketik. Bagus. Kemudian kita akan looping ya. Kita akan looping untuk concat variabel data. Jadi kita bisa pakai while result data titik next. Gini berarti gimana kalau kita satu-satu deh, biar lebih enak dibaca, nggak banyak enter. Data kita gabung dengan yang pertama, saya mau dia ada gininya atau nanti di bawahnya aja.
boleh, dan nanti di bawahnya. Jadi di atasnya yang terpenting adalah data kita concat dengan ini ya, ID barang berapa, berarti kita bisa ambil dari result data, get integer, nama kolomnya adalah ID barang karena ID barang tipe datanya integer gitu. Kemudian kita nanti juga akan tambahkan lagi garis bawah, garis bawah, enter 1 kali, kemudian nama barangnya itu apa gitu, result data get string, nama kolomnya adalah nama barang gini. Sip, kita ke garis bawah lagi. Di sini ada apa? Harga ya. Harga. Kemudian harga ini, bentar, stok dulu apa harga dulu? Stok deh kayaknya. Stok dulu. Gini. Oke, kalau udah stok nanti kita tambahin spasi buah. Kemudian baru harganya. Gini, tapi harga untuk yang awal kita tambahin RP titik. Gini ya. Sip, kalau udah sampai ke sini, nanti ujungnya kita tambahin lagi min gitu. Jadi seperti ini. Oke, lumayan lah ya. Lumayan, ini titik komanya biar di samping sini. Sip. Running di app-nya. Kemudian kita cek menu 1 dulu. Oke. Kita akan cari misalnya apa ya keywordnya. Keywordnya misalnya 1 gitu. Jadi ketemu dua-dua datanya. Oh, ini nggak di garis bawah ya, atau nggak di enter 1 kali ya. Jadi ketemulah ID barang 1 karena ada satunya. Ini juga ada satunya. Di sini juga ada satunya, jadi ketemu nih dua-duanya. Ini kita perbaiki dulu tampilannya. Jadi ini ID barang harus ke bawah 1 kali. Data tidak ditemukan, kok data tidak ditemukan. C-view. Hasil data. Kemudian ke sini. Ke sini. Oh, ini data tidak ditemukan ya. Berarti kita lupa untuk ngeset datanya jadi 0 dulu. Jadi kita set 0. Kalau udah, kita mulai dari sini. Gitu. Ini berarti gini dong. Sip. Cobain lagi. Kita running di app-nya. Oke. 1 dulu, misalnya kita cari yang ada huruf O-nya. Oh, bentar, masuk dulu ke menunya dong. Yang ada huruf O-nya. Gini. Jadi ketemulah si shampoo. Kemudian kalau kita cari bentar, yang ada 2-nya, ketemulah si apa nih? Di sini ada 2-nya. Oh iya, ini ada 2-nya. Ini pun ada 2-nya. Nah, cuman ini problem lagi. Oke, kita selesaikan problem, tapi di tampilan ya lumayan membagongkan sekali gitu. Gini dong. Good. Oke, kita running lagi di app-nya. Ini harusnya beres sih. Itu kita cari yang misalnya nggak ada, yang ada huruf Z-nya. Hasil data nggak ada. Nah, ini kita harus tanganin ya. Kalau nggak ada, jadi kembalikan nilai defaultnya. Jadi data tidak ditemukan gitu, supaya lebih bagus. Karena kan untuk masing-masing data, di semua data itu nggak ada Z-nya. Ini nggak ada Z-nya, yang ini pun nggak ada Z-nya. Jadi kita siapin gini deh. Ini integer count misalnya, kita isi 0 dulu gitu ya. Jadi nanti count ini
Oke, akan menambah 1 seiring dengan datanya ada gitu. Kalau datanya nggak ada yang dicari, ya berarti countnya nggak nambah 1 dong. Gitu. Jadi nanti di ujungnya kita akan melakukan pengecekan if gitu. Kalau countnya sama dengan 0, jadi nggak ada datanya. Oke, jadi data kita set awal. Apa tuh? Data tidak ditemukan. Gini. Sip, cobain lagi. Kita cari yang ada Z-nya. Masuk ke menu ketiga, cari yang ada Z-nya. Bagus. Gini dong. Sip ya. Harusnya beres. Gitu. Nah ini, kalaupun kita cari ya, kan yang untuk misalnya lihat semua data barang itu kan query kita bener, cuman coba kita salahin. Coba kita salahin di mana nih? Di get all data misalnya. Di sini kan from table barang ini G-nya 2 misalnya. Oke, coba kita running menu ke 1. Oke, data barang nggak ada, jadi tampil errornya. Apa tampil errornya? Errornya adalah db barang titik tbl barang does not exist. Jadi nggak ada tuh tbl barang, nggak ada. Dan nanti akan return maaf data tidak ada. Gitu. Ya, kita benerin lagi. Jadi ini pun berlaku untuk yang detail data. Jadi ini kita samain deh ya. Data tidak ditemukan gitu. Tadi untuk yang detail gimana? Oke, sama. Oke teman-teman. Jadi gampang aja untuk video kali ini kita sudah menyelesaikan menu ke-1, kedua, dan ketiga. Saya tidak bilang bahwa inilah yang paling benar, tidak. Jadi ada cara lain yang mungkin itu yang lebih efektif dari cara ini. Jadi silahkan dikembangin aja menurut teman-teman semuanya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan melakukan tambah data barang. Oke, untuk menambahkan data kita di video selanjutnya tapi. Oke, jadi kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.